Manfaat mandi air dingin. Buat kamu-kamu yang nggak suka mandi air dingin, walaupun bisa bikin kita menggigil, nggak nyaman, ternyata banyak loh manfaatnya. Terutama karena mandi air dingin akan memicu hati kita, liver kita, untuk memproduksi yang namanya cold shock protein. Apa tuh, Dok? Nah, stay tune ya, karena kita akan bahas manfaat yang luar biasa dari cold shock protein ini untuk kesehatan kita. Jadi sebenarnya cold shock protein itu adalah sekelompok protein khusus yang diproduksi oleh hati kita sebagai respons terhadap paparan dingin. Nah, protein ini berperan penting dalam membantu sel-sel kita beradaptasi dengan stres dingin. Tapi itu belum semuanya. Jadi si cold shock protein ini, yang pertama dia dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Mereka itu akan membantu tubuh kita melawan infeksi lebih efektif. Saat kita terpapar dingin, tubuh kita akan memproduksi lebih banyak sel darah putih, memperkuat pertahanan kekebalan kita. Jadi tahu kan, kenapa kalau di rumah sakit AC-nya tuh dingin banget? Yang kedua, manfaatnya dari cold shock protein ini, dia bisa mempercepat metabolisme. Cold shock protein ini dapat meningkatkan laju metabolisme kita, yang berarti tubuh kita akan membakar lebih banyak kalori dan dapat membantu dengan pengelolaan berat badan. Jadi yang mau kurus, boleh nih coba untuk mandi air dingin sering-sering. Manfaat yang ketiga, dia juga bisa mengurangi peradangan. Jadi cold shock protein ini memiliki sifat anti peradangan atau anti-inflamasi yang dapat membantu memperbaiki kondisi seperti kayak kita punya radang di sendi dan juga gangguan peradangan lainnya. Yang keempat, dia juga bisa meningkatkan kesehatan mental. Kenapa? Karena paparan dingin itu ternyata terbukti berkaitan dengan bisa naikin mood dan nurunin stres. Ini bisa terjadi akibat pelepasan hormon yang membuat kita merasa baik, seperti endorfin. Dan bahkan ada beberapa yang saya lihat, mereka kalau yang lagi stres, ada satu teknik yang namanya disuruh cuci muka langsung pakai air dingin banget. Itu bisa akan membantu membuat kita jadi lebih tenang, lebih bisa melepaskan stres dengan hanya menyipratkan atau cuci muka dengan air dingin. Lalu yang kelima, dia bisa meningkatkan performa fisik kita. Nah, para atlet ini tuh menggunakan paparan dingin untuk bisa pulih lebih cepat dari latihan yang intens dan meningkatkan daya tahan mereka. Bahkan Cristiano Ronaldo CR7 itu udah menjalani yang namanya cryoterapi dari tahun 2013. Bahkan sampai punya cryoterapi chamber sendiri yang seharga 50.000 pound sterling di rumahnya. Nah, lalu sekarang gimana caranya untuk bisa mengaktifkan si cold shock protein ini? Nah, jadi caranya adalah yang pertama, kita bisa dengan cara mandi air dingin. Yang udah biasa mandi air dingin, lanjutin. Tapi yang selama ini mandi air hangat, baru kena dikit dingin aja udah langsung menggigil, pelan-pelan ya, bertahap. Sampai tubuh kita bisa toleransi. Mulai aja dari beberapa detik air dingin, lalu pelan-pelan tambahin terus, lama-lama kena air dinginnya, akhirnya bisa sepanjang mandi itu bisa kena air dingin. Karena ini adalah cara yang sangat bagus untuk membangun toleransi. Oke, yang kedua, ada beberapa yang sampai mandi es. Kalau punya bathtub atau bak mandi yang berani coba, bisa coba berendam seluruh badannya di air dingin atau mandi es. Tapi hati-hati ya, jangan malah dibikin jadi challenge, kuat-kuatan berendam di air es. Nanti malah hipotermia, malah nanti jadi bahaya. Yang ketiga, ada juga yang sampai berani berenang di air yang dingin. Nah, ini bisa dilakukan untuk tinggal yang mungkin di area pegunungan yang airnya dingin banget. Atau pas hiking, ketemu air terjun, itu kan dingin banget airnya. Tapi tentunya jangan kelamaan ya, kalau memang rasanya udah kedinginan banget. Oke, lalu juga misalnya kita juga bisa kompres dingin. Nah, menggunakan kompres dingin ini pada area tubuh tertentu, itu juga dapat memicu pelepasan cold shock protein ini. Nah, ini adalah pilihan yang bagus kalau misalnya kita nggak suka berenang di air yang dingin. Karena atlet-atlet juga nggak suka sebetulnya kalau misalnya pemulihannya itu dia harus berendam di air es gitu. Makanya mereka sampai dibuatin fasilitas yang namanya cryoterapi. Nah, kesimpulannya, protein cold shock atau cold shock protein ini adalah suatu aset yang luar biasa deh. Mulai deh mandi dengan air dingin. Saya pun juga udah 1 bulanan nih sejak video ini dibuat, saya udah beralih mandi ke air dingin.
Ya, secara Jakarta juga lagi panas banget kan? Dengan mandi air dingin, cold shock protein kita akan diproduksi lebih banyak. Nah, sistem kekebalan kita akan jadi lebih kuat, metabolisme kita naik, dan peradangan kita berkurang. Bisa naikin mood juga, turunin stres, dan meningkatkan performa fisik. Tapi ingat, lakukan ini bertahap ya, pelan-pelan. Karena tubuh kita tuh perlu adaptasi, supaya toleransinya jadinya tinggi dan akhirnya kita bisa mandi air dingin terus. Tolong komen ya, kalau mau dibahas lebih lanjut konten yang seperti ini, share dan tag ke teman-teman dan saudara ya.